Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa hebat dimanapun kalian berada. Mari saat ini kita mari kita uji kemampuan kita ya, sesuai dalam buku siswa IPA kelas 7 SMP bab 1, yaitu dengan kurikulum merdeka. Saat ini kita ada di bab 1, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Halaman-halaman yang ada, mari kita uji kemampuan kita, yaitu ada di halaman ini ya, 6-7, 10-11, halaman 21, dan halaman 23. Masih bersama saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari kota Salatiga. Langsung saja, mari kita memulainya ya. Seperti yang saya bilang, ini adalah halaman-halaman yang ada. Mari ini ya, yang ada poin-poin, mari kita kerjakan ya. Untuk halaman yang pertama, yaitu halaman 6-7. Mari uji kemampuan kalian, yaitu soal yang pertama. Ilmuwan berikut bekerja dalam bidang yang berbeda. Cobalah kalian identifikasi cabang ilmu yang dipelajari di bawah ini. Yang pertama, Yosua mempelajari kebiasaan makan sapi. Nah, ilmunya apa? Biologi atau zoologi. Zoo itu hewan, berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, terutama pada hewan. Yang B, Dewi mencoba menciptakan plastik yang dapat terurai. Itu adalah menciptakan plastik yang dapat terurai, itu termasuk ilmu kimia. Yang ketiga, Bambang menyelidiki aliran listrik dalam televisi. Itu adalah fisika ya, atau elektronika. Bagas mempelajari pergerakan magnet, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang planet, itu astronomi. Dan Debbie menyelidiki pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut, itu adalah ekologi. Selanjutnya, beberapa ilmuwan mempelajari lebih dari satu bidang sains. Menurut kalian, apakah bidang-bidang ilmu yang dipelajari ahli berikut ya? Ini yang A biokimia, yang B geofisika. Jawabannya adalah yang biokimia itu biologi dan kimia, sedangkan yang geofisika itu geologi dan fisika. Nomor 3. Bagaimanakah ilmu sains digunakan dalam pekerjaan berikut? Yang pertama, dokter. Dokter yaitu ini ya, jawabnya menyelidiki bagian tubuh manusia. Polisi menyelidiki tempat kejadian perkara atau TKP. Arsitek itu memilih bahan untuk bangunan yang sesuai, dan ahli nutrisi menentukan komposisi dalam makanan. Sekarang yang halaman 10 sampai dengan 11. Apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini? Jawabnya adalah ini. Untuk mengukur volume air sebanyak 25 ml, kita menggunakan gelas ukur. Memanaskan air, yaitu kita memerlukan hal-hal yaitu gelas kimia, kaki 3, kawat kasa ya, dan lampu Bunsen ya. Kemudian yang 3, mengukur suhu air setelah dipanaskan. Jelas kita menggunakan termometer. Yang D, mencampur bahan kimia dalam jumlah sedikit. Itu jawabnya adalah dengan tabung reaksi. Mengambil garam untuk ditimbang sebelum digunakan, itu dengan kaca arloji dan spatula ya, senduk ya. Kemudian mengaduk garam agar dapat larut dalam air, itu batang pengaduk. Selanjutnya nomor 2, bandingkan alat-alat laboratorium berikut ini dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Batang pengaduk dan spatula ya.
Persamaan dan perbedaan antara alat-alat laboratorium ya, jawabannya memang bisa bervariasi dari jenis ukuran, bahan, serta kegunaan. Ya, dicontohkan di sini gelas kimia dan labu Erlenmeyer sama-sama alat lab yang terbuat dari gelas ya, memiliki skala dan digunakan untuk menyampur bahan kimia. Perbedaannya, labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk penyaringan dan menyampur bahan-bahan yang menghasilkan gas karena dapat tertutup. Nah, untuk pengaduk dan spatula ini jelas fungsinya untuk pengaduk ya, persamaannya sama-sama bisa digunakan untuk pengaduk. Sedangkan pengaduk bentuknya lurus, spatula bentuknya seperti itu. Sotil ya, seperti sotil saat kita memasak itu. Kemudian ini tadi gelas kimia sudah, kawat kasa dengan segitiga porselen. Kawat kasa ini untuk memanaskan di atas lampu Bunsen ya, sedangkan segitiga porselen adalah tempat untuk meletakkan kawat kasa yang di atas lampu Bunsen untuk pemanas. Tabung reaksi dengan cawan penguat. Tabung reaksi itu untuk mengaduk hal-hal yang jumlahnya sedikit berupa kaca. Sedangkan cawan penguat terbuat dari porselin dan biasanya untuk menguapkan cairan agar mengkristal dan sebagainya. Itu persamaan dan perbedaannya. Langsung kita lanjutkan ke nomor 3. Apakah pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar di atas? Ya, ini kerja di laboratorium tapi pada sembrono ya. Tuliskanlah semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga saran bagaimana memperbaikinya. Jawabannya adalah ini ya. Peraturan yang dilanggar berdasarkan gambar yang diberikan ini adalah ini ya. Makan di laboratorium, mencampur bahan kimia tidak dengan instruksi guru, berbahaya sekali ya. Memecahkan alat gelas tanpa melaporkan kepada guru. Bercanda di dalam laboratorium, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan laboratorium seperti jas laboratorium, kacamata pengaman, dan atau sarung pengaman. Membuang bahan kimia ke dalam bak cuci alat tanpa menanyakan pada guru. G. Membaui cairan kimia secara langsung. Nah, ini semua sangat berbahaya sekali ya, dan harus kita hindari. Nomor 4. Gambarlah diagram 2 dimensi untuk susunan alat-alat secara lengkap yang digunakan untuk memanaskan air yang suhunya akan diukur setiap menitnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini ada api, biasanya berupa lampu Bunsen ya. Ini pembakarnya atau biasa disebut ini ya, pembakar Bunsen. Kemudian ini kaki 3, ini kawat kasa, air, dan ini beker glass. Di sini ada air untuk dipanaskan oleh api. Nah, jadi alatnya seperti ini yang harus kita siapkan atau yang harus di-set. Selanjutnya nomor 5. Dalam kelompok kecil, pilihlah salah satu peraturan keselamatan laboratorium. Lalu, buatlah poster mengenai peraturan itu dengan tulisan yang mudah terbaca dari jauh dengan disertai gambar. Poster itu dapat ditempel di laboratorium untuk mengingatkan kalian dengan teman-teman kalian tentang peraturan itu. Ya, jawabnya adalah ini. Poster peraturan keselamatan laboratorium tidak dinilai ya, namun diberikan komentar untuk perbaikan sebelum ditempel pada dinding laboratorium agar selalu menjadi pengingat untuk pelajar. Sangat dianjurkan untuk setiap kelompok menjelaskan poster yang dibuatnya kepada teman-temannya melalui kegiatan gallery walk ya, dinding bergambar, yaitu saling mengunjungi antar kelompok dengan 1-2 orang yang mengerjakan poster tetap berada di tempat untuk menjelaskan isi poster tersebut. Nomor 6. Lakukanlah percobaan dari aktivitas 1.5 berikut bersama guru dan teman-teman kalian di laboratorium IPA dengan menjalankan peraturan keselamatan yang telah kalian tentukan. Setelah melakukan kegiatan percobaan, evaluasilah kembali alat-alat yang kalian lakukan dengan menjawab pertanyaan pada refleksi. Dan ini kita jawab.
Jika memungkinkan, pelajar dapat melakukan percobaan di laboratorium sesuai dengan yang terdapat dalam buku siswa, agar mereka memperoleh pengalaman bagaimana menjaga keselamatan selama melakukan percobaan di laboratorium ya. Dan nanti kita akan praktek di laboratorium sekolah kita. Selanjutnya, mari uji kemampuan kalian halaman 21. Pertanyaannya adalah ini. Manakah yang merupakan tujuan percobaan yang dapat diselidiki? Nah, ini aja langsung jawabannya ya. Tujuan percobaan yang benar yaitu B dan D. Berarti kelelawar suka berkumpul di tempat yang gelap daripada tempat yang terang. Dan D, senar yang tipis memiliki suara yang lebih melengking dibanding senar yang tebal. Nah, sedangkan bagian A dan C salah karena merupakan pendapat pribadi atau opini. Adapun bagian E adalah manusia saat ini lebih tinggi daripada manusia purba. Ini merupakan penyelidikan yang sulit untuk dilakukan karena saat ini tidak ada lagi manusia purba, kecuali jika sampel dari fosil cukup untuk mewakili jumlah manusia purba yang punah ya, yang pernah ada. Jadi E ini nggak mungkin dilakukan. Langsung nomor 2 masih halaman 21. Dalam suatu percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki apakah banyaknya pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih besar. Nah, pertanyaannya, tentukan hipotesis dari percobaan itu. B, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, kemudian 3 macam variabel kontrol dalam percobaan ini juga apa. Kita jawab langsung. Prediksi hipotesisnya adalah semakin banyak pupuk yang ditambahkan menyebabkan pertumbuhan tanaman lebih cepat karena nutrisi yang terkandung dalam pupuk membuat tanaman lebih besar. Yang kedua, variabel bebasnya banyaknya pupuk yang ditambahkan. Variabel terikatnya tinggi tanaman atau banyaknya daun atau besarnya daun. Sedangkan variabel kontrolnya adalah jenis tanaman, jenis tanah yang digunakan, penempatan di bawah matahari atau tidak, waktu penyiraman, ya, jenis dan jumlah air yang digunakan. Itu jawabannya. Sekarang kita menuju mari uji kemampuan kalian halaman 33. Dan ini sudah disediakan identifikasi masalah sebagai berikut. Kita diminta untuk menyatakan pernyataan ini benar atau salah. Langsung ya. Yang pertama, mengukur menggunakan penggaris adalah contoh pengamatan secara kualitatif. Jawabnya adalah ini ya. Salah. Karena untuk mengukur itu jumlah bukan kualitas. Jadi yang benar adalah ini, mengukur menggunakan penggaris adalah jumlah pengamatan secara kuantitatif atau jumlah. Yang kedua, warna suatu larutan adalah contoh pengamatan kualitatif. Jawabnya adalah benar ya, kualitas. Yang ketiga, satuan yang tepat untuk mengukur jarak adalah detik. Jawabannya adalah salah karena satuan yang tepat untuk mengukur jarak adalah meter bukan detik ya. Detik itu waktu. Kemudian untuk yang D, jam adalah satuan untuk waktu sesuai standar nasional. Jawabnya adalah salah karena bukan jam tetapi sekon atau detik adalah satuan waktu sesuai standar internasional. Dan yang terakhir yaitu E, volume adalah contoh besaran turunan dan volume memang contoh besaran turunan. Kemudian nomor 2, pernyataan ini melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu mengevaluasi cara kerja orang lain selama melakukan pengukuran. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu ini ya, termometer yang digunakan tidak berada dalam cairan yang akan diukur suhunya. Kemudian kesalahan paralaks ya. Soal nomor 3, lihatlah sekeliling kelas kalian dan buatlah 2 pengamatan
kualitatif dan 2 pengamatan kuantitatif. Nah, jawabannya ini 2 pengamatan kualitatif dan 2 pengamatan kuantitatif di sekeliling kelas ya. Jawaban bisa beraneka ragam. Contohnya kualitatif yaitu semua pelajar menggunakan seragam putih biru. Atau Lena sedang memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan contoh kuantitatif atau jumlah yaitu 12 anak laki-laki di kelas ini atau 8 orang siswa sedang mengerjakan tugas dan 4 orang siswa sedang melakukan percobaan. Jadi kuantitatif itu ke arah jumlah, kualitatif ke arah kualitas ya, seperti itu. Demikian para siswa hebat kelas 7 pengguna kurikulum Merdeka ya. Ini ya pembahasan dari mari kita mengerjakan ya sesuai yang ada di buku siswa. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.